dengan muter-muter yang di situ-situ aja tuh tadinya kita semua tuh nggak ngelihat. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang itu pendaki itu orang atau bukan. Gue pokoknya udah sholawatan, gue inget omongan siapapun, udah sholawatan apapun itu kan, gue baca doa sebisa gue. Gue bilang ya Allah, gue bilang jangan kayak begini gitu kan. Gue pengen pulang gitu. Akhirnya ya udah kita duduk karena capek beberapa kali muter gitu kan. Akhirnya duduk, gue bilang iya udah deh. Di situ gue pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Kak Debbie. Waduh Kak, gimana Kak? Kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat Kak ya? Sehat, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Oke, sebelum Kak menceritakan pengalamannya nih gitu kan, saya ngucapin terima kasih banyak ke Kak Debbie karena udah jauh-jauh datang dari kota Depok City, betul, City betul, Depok betul, kan, betul. kota yang sumber dari. Biasanya awal mula Depok kenapa ya? Kenapa Covid, Guy. Emang gak ya? Taunya itu lagi. Tahu-tahuan gak ya? Jangan-jangan salah satunya. Bukan ya. Tapi nggak tahu lah. Pokoknya Depok tuh juga kota gue mencari ilmu juga tuh kan, kampus daerah Depok mau siapa lagi kalau ada beberapa kampus doang itu ya. Oke. Kak, pada video kali ini Kak Debbie ingin menceritakan pengalaman saat kejadian di mana nih Kak? Gunung Cermai. Gunung Cermai. Oke. Dan itu kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa tuh? Tahun 2016. Dan lewat jalur mana, kan ada banyak jalur tuh ya Cermai? Via Palutungan. Oh, Palutungan. Nah, kebetulan kemarin juga kan kehadiran siapa ya? Kang Dun ya, salah satu kepala petugas ranger Palutungan gitu kan. Dan itu berapa orang kan naik gunung gitu Kak? Berlima. Dari Depok City semua? Betul. Oh, Depok itu bilangnya Depok City. Jadi kota Depok betul, kayak kan ya, gitu benar. kan. Depok City. Oke Kak, dan kalau boleh tahu lagi nih, saat naik Gunung Cermai lewat Palutungan tuh ngalamin kejadian apa aja tuh intinya tuh? Sempet nyasar sih. Oh, nyasar. Di saat naik, turun atau? Mau turun. Kira-kira di pos berapa, antara pos berapa ke pos berapa? Udah mau nyampe Desa Palutungan ya, udah mau nyampe bawah. Oh, yang ini selepas pos 1 Cigowong. Betul, dari Cigowong kan? itu kan ada trek 2 cabang gitu tuh, jalur pendaki sama evakuasi. Nah, kita ke yang jalur evakuasi. Nyasarnya berlima-lima itu. Berlima-lima itu. Muter-muter aja di situ. Oh, maksudnya nggak nemu jalan. Ya, jalan sampai ke Palutungan. Akhirnya sampai bawah tuh jam berapa tuh? Malam banget. Azan subuh. Jadi kita turun jam 5 sore. Baru bisa turun jam 5 subuh. 12 jam ya? 12 turun jam. Seharusnya kan kalau turun tuh estimasinya setengah dari pas naik ya gitu. Betul. Ya. Misalkan naik 8 jam, 4 jam lah. Ya. Ngarep-ngarep kita sampai 1 jam gitu, 5 jam. Tapi ini sampai 12 jam. Wah, rekor juga sih. Itu hampir ngalang-ngalin mau puasa. 12 jam. Aduh. Oke Kak, tahan dulu kali ya ceritanya Kak ya. Siap. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
waktu itu niatnya kan mau naik Gunung Guntur nih sama teman gue yang 4 orang. Janjian lah kita di kampung rambutan kan, terminal kampung rambutan. Udah siap semua, prepare buat ke Guntur. Ternyata gue kan ngikut ini ya, di WA tuh grup pendakian gitu. Ada info kalau Gunung Guntur itu kebakaran, nggak bisa didaki. Akhirnya temen gue nih si Leo bilang, masa kita pulang gitu, nggak jadi naik nih. Akhirnya temen gue si Petrus, Ciremai lah gitu kan. Nah gue di situ sempet gimana ya, Ciremai gitu kan, naik Ciremai karena ada larangan juga buat nggak boleh ke Ciremai gitu kan. Akhirnya gue bilang, udah lu aja deh pada naik ke Ciremai, gue pulang gitu kan. Tapi gue di situ mikir lagi, kalau gue pulang ya gue malu sama nyokap gue gitu kan, udah bawa-bawa gembolan gitu, pulang lagi nggak jadi gitu kan, bakalan diketawain gitu. Akhirnya yaudah deh gue ikut gitu, ikut naik Setia Negara kan dari Kampung Rambutan. Cuman gue di situ browsing trek yang menurut gue nyaman naiknya gitu kan, karena putar haluan kan. Gue searching, gue bilang sama si Harry, gue kayaknya via Palutungan aja, gue bilang. Linggarjati lah kata dia gitu kan. Ya udah kalau mau Linggarjati nggak apa-apa, lu pada Linggarjati, kalau gue Palutungan, gue nyari trek yang aman buat gue gitu kan. Akhirnya karena gue cewek sendiri kan di situ, pada ngikutin gue. Ya udah Palutungan. Palutungan itu kan katanya trek yang paling jauh buat nyampe Gunung Ciremai kan. Akhirnya yaudah, seingat gue sih waktu itu bisnya itu berhenti di pom bensin, kita ngelanjutin naik angkot gitu karena nggak ada akses lain, jadi nyewa angkot gitu kan buat ke desa Palutungan, dan jalannya tuh hancur banget gitu kan. Pas nyampe di base camp bawah Palutungan, di situ kita berlima kan, nggak boleh katanya naiknya ganjil waktu itu. Nah gue juga nggak tahu nih kenapa gitu kan. Terus ada lagi pendaki 5 orang juga ganjil, tadinya mau digabungin tapi mereka nggak mau. Akhirnya gue bilang sama temen gue, ya terus gimana, udah nyampe sini kita ganjil nggak boleh naik gitu kan, udah jauh-jauh. Temen gue ngurusin si Maksi coba buat bilang sama yang si AA-nya buat ngurusin Maksi. Gue disamperin di situ sama kakek-kakek udah bungkuk banget bawa tongkat gitu kan. Gue lagi duduk kayak nungguin teman-teman gue, langsung nepuk pundak, Neng, arisin Neng mah naik turun salamat, sok atuh mangga naik. Di situ gue bingung kan ya, nih kakek-kakek siapa gitu kan. Oh iya Ki gitu kan, makasih gue bilang gitu. Gue jalan tuh nyamperin teman gue kan, nyari teman gue bilang gue disamperin sama kakek-kakek gitu kan. Siapa ya, gue bilang. Ngomong apaan? Ya ngomong Sunda gitulah, katanya kalau naik turun selamat gitu, intinya begitu, gue bilang gitu kan. Gue tanya lah sama si AA-nya kan, di sini tuh ada aki-aki nggak sih gitu kan. Soalnya saya disamperin tuh sama aki-aki, ditepuk. Katanya kalau naik turun selamat. Si AA-nya ngomong nih sama saya, beneran kakaknya ketemu sama si Aki, kata dia gitu. Lah mana saya inian kan, maksudnya mana saya tahu kalau itu ada Aki. Ya betul lah, saya bilang gitu kan. Maksudnya gimana ya? Oh ya udah kalau udah ketemu sama si Aki mah silakan aja naik, kata dia. Tapi jangan lupa sholawatan terus ya Kak, kata dia. Ya udah prepare segala macem, kita isi amunisi perut dulu kan, karena mau ngendaki. Karena posisinya gue juga di situ nggak mau kalau misalkan naik itu masih terang gitu, gue pengennya malam gitu kan. Akhirnya kita naik lah, itu udah mau sekitar maghrib ya kalau nggak salah itu kan jalan. Nyampe lah di Cigowong. Nyampe di Cigowong, kalau di Ciremai itu kan mata air cuman ada di Cigowong doang kan. Nah temen gue nih yang 4 orang nih emang rada-rada kemayu gitu buat ngambil, ya rada gitu ya kan. Kemana nih gitu? Enggak juga, enggak juga. Oh, kirain. Jadi kan gue kalau naik itu selalu bawa jerigen lipet yang kapasitas 5 liter kan. Yang dia dilipet. Gue bilang, ini air cuman ada di sini. Ayo isi. Lu mau nadangin dari gua walet tetesan air kapan penuh, gue bilang gitu kan. Oh enggak lah, lu aja yang ngambil, main duluan-duluanan gitu kan. Gue kesel, gue bawa aja tuh jerigen lipet 5 kan. Jadi di Cigowong tuh kayak kamar mandi, cuman gelap karena gue udah pakai headlamp, posisinya juga udah gelap kan jalanan. Jalan lah gue ke situ sendiri. Gue ngambil. Kan gak boleh ngedumel nih dalam hati. Padahal mah gue udah mau ngedumel nih dalam hati ya kan. Kok gue gini banget gitu, perempuan naik gitu kan sendirian. Akhirnya udah gue paksain. Sambil gue
tunggu air kan, karena kan dari mata air kayak pakai paralon gitu kan. Gue tungguin aja tuh. Galon pertama belum penuh juga. Nah itu di situ gue denger auman, gitu. Gue cuma nengok ke belakang. Ya, gue bilang. Tambah pikiran gue tuh tambah inget omongan omah gue yang nggak boleh kecermai. Mulai pecah di situ gue. Udah buru-buru udah tuh gue ngisi galon 2, galon 3, denger suara langkah kaki gue. Ternyata pendaki lain mau ngambil air juga. Dia kaget gue di situ sendirian kan. Kak, ngisi sendirian gitu kan. Iya, temen gue tuh di pos semua. Gue bilang gak mau ngambil. Bang, gue bareng ya, gue bilang. Balik lagi ke Cigowongnya, ke posnya kan gue iseng. Soalnya gue udah denger suara yang aneh gitu kan. Akhirnya yaudah bareng gitu kan. Bareng nungguin dia penuh full. Akhirnya bareng tuh gue ke Cigowong kan. Di Cigowong gue ngelanjutin perjalanan lagi tuh. Gue bilang kan, gue nggak mau ini deh, nggak mau lama-lama di Cigowong gitu kan, biar cepet naiknya gitu. Akhirnya udah naik. Nah itu kalau nggak salah dari Cigowong itu pos Kuta ya. Dari pos Kuta itu makan waktu sekitar nggak begitu lama sih, 45 menitan, tapi karena kita jalannya santai gitu kan. Nah itu di pos Kuta gue juga kaget. Kenapa tuh? Gue kira kuntilanak bang. Taunya? Pendaki lagi pada sholat. Perempuan, lu bayangin lagi. Soalnya malam-malam ya. Malam-malam, lu gimana nggak pengen pingsan? Iya kan? Lagi pada sholat berjejer begini semua. Dari jauh kan pakai headlamp cuman kayak bayangan bang. Mukanya putih lagi. Mukanya putih, berjejernya banyak. Juga. Gimana mau ngepingsan lu? Tuh mau di Kuta kan lahannya luas gitu ya, kan? Iya lumayan luas betul. Landai gitu. Pada sholat. Gue di situ deg-degan kan, gue bilang nih orang apa bukan. Teman gue yang sama lagi nih, si Leo yang dan lain-lainnya nih kaget. Nggak kaget pada duluan gitu kan. Duluan. Gue bilang mau setan kayak mau apa kayak, tujuan kita baik kan. Udah gue jalan duluan. Pas gue deketin orang sholat ya kan, gue bilang, gue teriak ke belakang orang sholat, pendaki, gue bilang. Akhirnya di situ nggak istirahat tuh, tetep bablas. Nah pas di Paguyuban Badak apa tuh? Paguyuban Badak antara mau ke Arban ya. Kan emang treknya nanjak kan. Nanjak tapi nggak begitu terjal gitu. Posisinya tuh nanjak begini, pendakian yang sebelah kiri tuh kayak ada goa banyak batu-batu gitu, goa batu kering gitu. Nah pas posisi kita lagi nanjak, nah itu gue ngelihat ituan bang, orang, palanya kuda. Gue kira gue doang yang lihat. Ternyata semua teman gue juga lihat, dan kita semua tuh berdiri, nggak ada yang bergerak, kayak bener-bener kepaku gimana sih. Udah gitu tuh gue mungkin nyebutnya ini kali ya, siluman gitu. Kali kan dia mengarah ke kita, ngendus satu-satu. Jadi diendus dari atas sampai bawah satu-satu, diendus. Nggak ada yang bisa bergerak pas di situ. Akhirnya teman gue yang paling belakang kan, Cherry, jalan gitu. Baru tuh kayak sadar gitu, jalan-jalan. Gak ada yang berani sepanjang jalan tuh, gak ada yang berani buat cerita, buka mulut gitu kan. Pas kita istirahat, jadi kayak ada di tempat bukan pos, jadi kayak landai aja gitu. Istirahat sebentar, baru di situ cerita. Yang buka omongan duluan si Leo. Tadinya gue cuman diem doang kan, gak mau buka omongan gitu, karena satu gue udah kepikiran, yaitu omongan oma gue mulu, jangan pernah kecermai gitu kan. Gue nggak tahu ada apa gitu kan. Akhirnya teman gue bilang, tadi gue ngelihat orang kepala kuda, kata dia. Temen gue yang lain kan rame, ya gue juga gitu kan. Lu lihat nggak? Gue digituin. Iya lihat, gue bilang. Maksud gue jangan dibahas di situ gitu kan. Gue takut gitu, deg-degan sendiri guanya, Parno gitu kan. Akhirnya udah tuh ngelanjutin jalan. Temen gue emang yang satu nih rada ribet nih, si Leo nih. Jadi itu dia yang Leo tuh yang Kemayu atau gimana? Semuanya sih bisa dibilang Kemayu sih bang. Makanya gue suka sebel kalau jalan bareng mereka tuh gitu kan. Dibilang mulutnya sompral tapi enggak. Jadi emang dia ras Batakan. Jadi kalau ngomong tuh ceplos-ceplos gitu di gunung. Kayak dia tuh ngelihat bunga, sebenarnya bukan bunga sih, kayak apa ya, kayak rumput. Awalnya tuh dia menghina itu, menurut gue sih menghina ya, menurut gue menghina rumput. Dia bilang, apaan nih rumput kayak begini nih, ngalangin banget jalan, kata dia gitu.
Gue bilang, ya nggak beres nih. Emang gue beberapa kali pendaki sama dia emang nggak beres mulu gitu kan. Akhirnya udah lanjut jalan. Gue bilang, gue nggak mau salah satu tim kita ada yang ngomongnya aneh-aneh. Gue bilang, tolong banget gitu kan, jaga. Akhirnya pas udah di Pasanggerahan, trek Pasanggerahan tuh kita mutusin buat ngecamp. Karena sebelumnya kan yang trek ini loh bang, kayak trek pasir gitu loh yang nanjak mulu tuh, Tanjakan Asoy kalau nggak salah ya. Tanjakan Asoy kan baru Pasanggerahan tuh. Nah temen gue lagi nih si Leo yang nyebelin dari Tanjakan Asoy. Gue nggak kuat gitu, gue nggak kuat, ngecamp aja ngecamp. Akhirnya ya udah mutusin ngecamp di Pasanggerahan. Posisinya waktu itu Ciremai lagi rame bang, lagi rame, emang bener-bener lagi rame banget. Nah jadi gue itu kebagian tendanya tuh pasaknya rada miring ya. Oh, agak pojok berarti itu. Pojok, agak pojok. Jadi kan pas banget, kan ada pohon gede, terus ada, seingat gue waktu itu ada bacaan Pasanggerahan, nah gue ke kiri gitu. Jadi bener-bener rada miring. Kapasitas tenda gue kan buat 2 orang. Jadi gue kalau naik tuh selalu gue sama barang gitu tidurnya. Akhirnya gue bilang ya udah gue di sini aja deh, gue bilang gitu kan, karena tenda gue juga kecil kan, nggak begitu gede. Akhirnya udah bikin tenda, mutusin segala macem, masak, makan gitu kan. Nah gue emang di situ gue udah punya feeling kalau gue ini pasti bakalan kedatangan tamu kalau perempuan. Oh, apa? Haid gitu. Tapi kan karena posisinya waktu itu pengen ke Guntur dan waktu jarak ke Kuningan kan beda ya bang. Gue pikirnya gue akan pulang ke rumah baru gue dapet tamu gitu, dapet haid gitu kan. Ternyata pas di Ciremai gue dapet dengan persiapan yang udah gue siapin gitu kan. Gue tidur sambil dengerin lagu, berusaha buat meremin mata karena summit kan. Gue nggak bisa tidur di situ. Bener aja gue dapet, pas gue dapet lagi kan. Gue bilang makin panik gue di situ. Wah gue dapet nih gitu kan. Gimana ya, udah gue ganti segala macam. Gue bersih lanjutin meremin mata. Nggak masuk akal sih kalau menurut gue. Kan kita kalau malam nyalain lampu tenda, ada orang jalan dari luar, itu kan bayangannya kelihatan ya bang. Nah itu dia muterin tenda gue 3 kali. Tapi gue nggak masuk akalnya tuh karena pasak gue miring banget dan sebelah kirinya tuh bener-bener nggak ada jeda sih kalau menurut gue. Nggak ada jeda orang buat jalan. Tapi dia muterin tenda 3 kali. Gue ngeliat kan, gue mau coba ngubungin temen gue nggak ada sinyal. Gue mau keluar takutnya gue buka tenda langsung gitu kan, nggak lucu gitu kan. Ngapain lo? Iya gitu kan, gue jadinya ya udah gue diem aja, gue nikmatin aja itu orang muterin tenda. Gue mikirnya kalau dia buang air kecil nggak mungkin juga, kenapa mesti kesini kan? Soalnya kayak jadi tuh sebelah kirinya kayak rawa tapi nggak begitu dalam gitu loh bang. Iya. Jadi kayak ada rumput-rumput ilalang gitu ya. Iya, ada ya. rumput-rumput ilalang gitu. Terus kalau orang mau buang air besar juga nggak mungkin kesini gitu kan. Nanjep lah. Iya, makanya gue sempet mikir juga kan, ini udah nih gitu kan. Yeah. Aneh gitu. Gue coba buat meremin mata lagi. Ayo tidur beb, tidur. Gue coba hipnotis diri gue sendiri gitu kan, buat tidur sambil dengerin lagu. Itu mau jam 3 ya, sekitar jam 3 lah, mau deket-deket subuh. Itu suara air terjun deras banget bang dari yang rawa itu. Gue dengerin ya kan. Terjun tapi kok dari sebelah kiri, sedangkan gak ada apa-apa nih gitu kan. Dari gue pengen diriin tenda aja, ngecek dulu ya ini rawa doang dan gak ada air gitu kan. Dan mata air aja cuma di Cigowong gitu. Gue sempet mikir di situ deh, lu bayangin aja gue di tenda tuh sendirian, masa ya gue mau ngobrol sama Keril ya kan. Gue bilang gue diem ya kan. Gue mikir tuh sambil dengerin air terjun. Gak lama suara air terjun diiringin suara gamelan. Itu suara gamelannya tuh jauh tapi sayup kayak ke bawah angin, gimana sih? Sama suara-suara nyanyi-nyanyi sinden gitu bang. Makin panik gua. Kok kayak begini banget gitu kan? Gue mesti gimana? Gue mau keluar tenda takut gitu kan? Gue lihat jam-jam lama banget nunggu matahari terbit. Udah gue nikmatin aja udah. Gue nyetel lagu segala macem, terus gue inget omongan si AA-nya juga dari bawah kan, sholawatan terus gitu kan. Gue sholawatan terus
Akhirnya pas jam 6 tuh kan udah mulai terang tuh. Teman-teman gue udah pada pengen summit kan, udah pada pengen siap ke tenda gue. Gue belum tidur tuh di situ bang, bener-bener udah kayak zombie, gue ngantuk parah tapi nggak bisa tidur, takut gitu kan. Dipanggil kan, beb bangun gitu kan. Gue buka tenda, gue belum tidur, gue bilang ngapain aja gitu kan. Gue nggak bisa tidur, kenapa emang? Gitu dah gue bilang. Kenapa gitu, cerita aja. Masih tenda gue ada yang muterin 3 kali gitu kan. Terus gue suara denger air terjun, suara gamelan. Ternyata temen gue nih yang balik lagi nih, si Leo lagi, denger juga bang. Dia suara gamelan, cuman kalau dia ya, kalau air terjun dia nggak denger. Tapi suara gamelan, dia juga denger. Ya gue denger tuh suara gamelan tuh menjelang subuh gitu kan. Kayak iya bener, berarti sama kayak gue gitu kan. Akhirnya yang tadinya niatnya summit itu sekitar jam 8 karena gue belum tidur ya kan. Gue bilang gue meremin mata bentar aja gue bilang. Karena kan lumayan juga ya dari Pasanggerahan buat ke puncaknya lumayan juga gitu kan treknya. Akhirnya temen gue ya udah lu ini aja dulu deh, tidur dulu habis sarapan kan, habis makan gue tidur dulu. Gue meremin mata sebentar tetap nggak bisa. Gue bilang yaudah deh kita naik summit, gue bilang gitu kan. Daripada gue nggak bisa tidur, lu nungguin gue tidur ya kapan, nggak summit gitu kan. Akhirnya udah kita summit. Jalan karena udah siang kan juga gitu kan. Jadi dari Pasanggerahan kan lumayan tuh buat ke Goa Walet, lumayan jauh kan. Temen gue ribet banget. Si Harry bawa Aqua 1 ya kan buat naik nih. Maksud gue jangan dihabisin bang. Di situ juga gue rada emosi juga tuh. Dia malah dipakai Aquanya bang buat cebok. Emosi nggak lu di situ? Cermeh kan susah air. Susah air kan. Dan kita cuman bawa Aqua 1. Tapi buat cebok. Dan kita nungguin dia lama bang. Asli itu kan kita di Ciremai tuh naik bikin yel-yel ya. Lalala, ye. Kalau ketinggalan sambil ada itunya, gerakannya nggak? Enggak. Enggak juga kayak inian ya. Kayak lagi. Kayak kuis ya. Iya kayak kuis. Enggak, jadi bikin ini yel-yel. Jadi kalau ketinggalan di belakang gitu kan. Nah kita udah nungguin nih. Berempat. Lah. Kok nggak nyaut kan? Kagak nyaut ye gitu kan dari bawah nih orang kemana ya kan udah nungguin. Kita udah aus banget bang. Asli itu mah udah seret parah kan. Iya udah. Karena kan air di dia yang megang kan. Berarti lalala. Bodoh amat. Itu mah asli gue benci banget. Itu gue pengen marah tapi gue di gunung. Iya juga ya. Kan kalau nggak lagi naik gunung mah asli udah gue kata-katain dia bang. Dengan muka begonya dateng. Lah ini air tinggal setengah, lu egois banget, kita belum nyampe puncak jauh banget lo ini. Gue bilang, lu kemana di yel-yel nggak jawab. Gue sakit perut. Gue disitu udah curiga nih. Terus lu cebok pakai apaan? Ini. Gue disitu langsung emosi campur takut segala macem jadi satu kan ya bang ya. Kata si Bagus, ya udahlah. Habis dari puncak kita tadangin aja air di Goa Walet. Suruh dia aja nungguin, kata dia gitu kan. Cuman gue di situ seret banget bang, seret banget ditambah diikutin lebah hitam gue itu dari bawah kan, diputerin mulu tuh gue lebah hitam. Gue bilang gue udah stres banget itu gue naik Ciremai asli. Temen gue nih kan nggak merasa bersalah nih dia pakai air. Jalan duluan lo kata teman-teman gue kan. Lah entar kalau gue jalan duluan nanti air habis gimana kata dia gitu kan. Ya lu cari air kek, di mana gue cari air? Kata dia sambil jalan tuh udah kan. Gue udah seret banget tuh bang, asli seret banget. Cuman kan gue mikirnya dia bekas cebok ya, gue males banget gitu ada kan. Ada serpian dikit gitu. Iya kan gue malesnya begitu. Gue bilang lu kenapa nggak pakai daun aja sih? Gue bilang kan gitu bisa pakai daun, betul. Iya. Akhirnya gue di situ ketemu pendaki bang. Pendaki, jadi dia bawa 1 keril tuh khusus air. Banyak itu. Asli. Keril 50 liter, air semua isinya. Wih. Mungkin dia ngelihat gue udah kering kali ya, udah kayak korban apaan gitu. Mulut juga kan, jalan juga udah males banget gue, udah nggak ada tenaga gitu kan. Kak, dari mana? Dari Depok mas. Gue bilang gitu kan. Aus. Wih, gue bilang, beneran aus gue kan. Iya mas gitu kan. Airnya habis dipakai sama temen, gue bilang gitu. Ini juga ngakak gue ceritain kan. Akhirnya dikasih. Alhamdulillah tuh dewa penyelamat gue ya kan. Di situ bang, karena gue yang ditawarin air, gue kekepin tuh Aqua.
Kagak boleh dia minta. Sekalinya gue kasih nih bang, ditutup botol aqua nih, lu buat basahin tenggorokan aja. Gue sebel ya kan, puncak masih jauh, gue juga aus. Akhirnya udah jalan. Pas di gua walet, dia naruh ituan dulu tuh aqua yang dia pakai. Yang buat tadangin air itu ya? Iya, yang buat tadangin air. Lalu tadangin air dah tuh, kata teman gua kan. Tinggalin aja udah, kalau hilang ya berarti bukan rezeki, kata teman gua. Udah kita naik ke puncak, foto-foto segala macam gitu kan. Nah pas sudah gitu, temen gue bilang nih si Harry kan, bagi apa air gitu kan. Kagak, gue bilang, apaan lu? Gue haus aja tuh, tanggung jawab no, gue bilang ngabisin air. Cuman gue di situ karena aus yang udah berlebihan, terus dapatnya lama gitu bang, jadi ke badan lemes gitu kan, ditambah lagi haid juga gitu kan. Naik ke atas, gue bilang, udah deh lu kalau mau turun duluan deh, gue bilang. Gue di sini deh. Tapi sebelum turun fotoin gue dulu sama bendera. Penting banget foto sama bendera lu, gitu kan. Lah emang kenapa foto sama bendera? Gue bilang fotoin dulu deh gue sama bendera gitu kan. Kagak mau bang, fotoin gue pakai bendera. Jadi emang nih kita nih naik berlima nih, gue sama temen gue emang selalu partner naik gitu bang. Walaupun nyebelin gitu tapi udah tandemannya itu ya? Iya udah tandemannya itu gitu kan. Mau gimana lagi. Ya kan gue minta tolong pendaki lain buat fotoin. Jadi gue ditinggalin di puncak sendirian bang. Dia udah rada ke bawah. Buset. Kesel gak lu? Udah gitu dengan enaknya pas gue nyusul turun ke bawah, dengan gak ada rasa bersalahnya nih, gue kan ditinggalin di puncak sendirian. Mereka jadi gini bang, kan kalau dari puncak Ciremai itu kan kalau arah turun ya berarti kan dari kanan itu bisa ke Apuy ya. Dengan enak yang ngomong, kita turun via Apuy. Gue bilang siapa yang mau ngambil barang di Pasanggerahan, terus naik lagi ke Apuy. Iya. Soalnya kan tenda nggak dibawa. Tendanya kan ditinggal. Gue bilang kadang suka aneh-aneh. Gue bilang ada juga nih orang lu ya naik Apuy turun Palutungan. Jangan Palutungan turun Apuy, turun lagi ke Pasanggerahan, terus kita naik lagi ke sini turun Apuy. Gue bilang belain siapa kan? Gue bilang kagak deh, gue bilang kalau lu mau lihat Apuy dah, gue Pasanggerahan aja nggak apa-apa, gue lewat Palutungan aja. Gue bilang gitu kan. Dah nggak bisa gitu dong. Ya udah mau gimana, sampai Gambreng bang. Mau turun lewat mana? Lala aja ya? Enggak pakai ya ini. Gambrengnya dalam arti kalau misalkan banyak Apuy atau gimana tuh? Kalau banyak kayak misalkan hitamnya banyak nih. Iya, Apuy. Tapi banyaknya lewat Palutungan. Pas Gambreng itu. Pas Gambreng. Nah temen gue yang nyebelin nih, si Leo, udah dia yang Apuy sendirian. Akhirnya dia lewat Apuy apa Palutungan? Yang ikut Palutungan. Ikut Palutungan ya? Ikut Palutungan. Dengan dia mikir, iya gue kayaknya Palutungan aja deh. Udah gue bilang, ya udah turun. Gue bilang gitu kan. Karena ngejar waktu juga, gue kerja juga kan, izin kan nggak lama gitu kan. Gue bilang ambil dulu tuh air tuh di gua walet, gue bilang. Sambil gue masih ngekepin aqua yang gue dikasih kan. Masih ada sisa tuh ya? Masih banyak bang, karena kan gue doang yang minum. Oh iya juga ya? Iya kan, yang lain kan gue cuma kasih susu botol doang kan. Buat ngebasahin tenggorokan doang. Lu lihat lagi tuh, air di gua walet udah penuh. Ya ilah bang, itu penuh juga enggak. Gue bilang udah tinggal. Gue bilang buang-buang waktu. Gue bilang nungguin air penuh tetesan cuman kayak begitu doang ya kan. Ya udah naik kan tuh dari gua walet kan, kada turun naik lagi kan ke atas. Di situ gue jalan duluan bang, bodo amat. Gue bilang gue tinggalin, gue aja ditinggalin di puncak ya kan. Gue jalan cepet udah tuh pokoknya, gue nggak nengok ke belakang. Nah ketemu lagi sama pendaki yang ngasih gue air, dia masih istirahat di situ. Kata gue lama juga ini dia kan istirahat. Gue bilang capek kali ya, yang bawa air kan banyak banget. Iya banyak banget. Mas belum naik? Sempet gue tanya tuh. Belum kak, kita masih istirahat. Orang kita rencananya di sini 5 hari kok. Gue bilang ya pantes 50 liter air semua ya kan. 5 hari. Oh, gue bilang oke. Gue bilang saya duluan ya gitu, makasih airnya. Oh iya kak, hati-hati di jalan. Lo tadi bukannya sama temen-temennya masih di atas, saya duluan. Gue bilang gitu. Gue nyampe tenda, gue masih bisa selonjoran kan. Nih yang 4 kemana? Gue bilang lama banget gitu kan. Maksud gue biar turun tuh nggak begitu kesorean banget gitu loh bang. Lah ilah tahu-taunya dia mah lagi ngaso bang.
Ngaso dulu lama. Di golet. Di gua walet. Gue bilang, lu nungguin apaan? Air. Gue bilang, ngapain nungguin air? Kita kan bawa jerigen 5 liter 3. Menurut gue cukup, sama kita bawa aqua yang lain gitu kan. Ngapain lu nungguin air penuh di gua walet? Ya kan gue ngobrol sama pendaki yang lain, dengar cerita yang aneh-aneh dari pendaki-pendaki lain. Dia bilang, ngapain lu dengerin cerita, ntar lu juga punya kejadian sendiri. Gue bilang, udah packing, gue bilang gitu kan. Masak dulu lah, makan dulu gitu kan sebelum kita turun. Ya udah sok, gue bilang gitu kan, makan gitu. Masak segala macem, makan. Ngeselin lagi emang bang. Apa tuh? Si Leo lagi numpahin air. Leo mulu nih, biang keladi ke Leo terus Dia, nih. iya nggak apa-apa dia kalau nonton juga kan. Nggak apa-apa juga kalau nonton. Numpahin air 2 botol gede. 2 botol gede. Ih, lumayan loh itu. Gue di situ udah, namanya kita kalau cewek lagi haid kan emosian ya bang ya. Itu gue di situ udah capek kaki, capek badan, capek hati, capek pikiran, ngelihat dia gue hampir hipertensi gitu kan, emosi mulu. Gue bilang, awas nih, nyampe bawah abis. Gue udah ngancem di diri gue kayak gitu kan. Di situ gue masih coba buat sabar beb, sabar gitu kan. Akhirnya gue bilang, yaudah sini tutup. Gue tinggal aja tuh, setengah gue lempar gitu kan. Bawa turun tuh ntar sampahnya, gue bilang, jangan nyampah, gue bilang. Di situ cuman gue udah judes gitu bang. Jadi lah biasa aja kali, kata dia. Lu lagian freak, gue bilang, aneh minus, gue bilang gitu kan. Udah sih kalau temen gue yang lain udah packing gitu kan. Gue bilang, inilah nih barang-barang lu pada nih orang di tenda gue bilang susah gue mau ngelipet sleeping bag segala macem kan. Bongkarin apa tuh tenda gue bilang gitu. Ya lah bongkar sendiri, lu tenda kecil ya kan. Ya udah. Jadi tuh gue walaupun gue cewek sendiri gue nggak jadi princess bang. Seharusnya jadi princess dan diutamain tuh. Harusnya. Tapi ini gue selalu ngomong dia mau kemanapun pergi. Jadi bukan jadi princess, jadi bobo ya? Ya, kurang lebih gue bisa jadi Sailor Moon gitu kan dengan kekuatan bulan. Ya Allah, gue bilang ya udah akhirnya gue packing sendiri, gue bongkar pasak sendiri, gue ngelipet tenda sendiri. Gue bilang di situ gue sebenarnya tuh badan udah mulai nggak enak bang, udah mulai kayak apa ya? Dibilang masuk angin yang bener-bener masuk angin tuh pada ngilu semua tuh badan gitu kan. Gue bilang nih sama si Harry, gue kayaknya jalan turun ini aja ya nyantai. Kan kalau turun kan lebih cepat estimasi waktu itu dari Pasanggerahan. Iya, kata dia gitu kan. Mulai itu bang, inian lebah hitam lagi di muka gue. Sampai temen gue, nah si Leo lagi nih yang bikin, matiin aja sih, kata dia. Loh, kita di gunung nggak boleh matiin hewan, gue bilang. Janganlah, gue bilang, biarin aja sih nggak gigit ini, gue bilang gitu kan. Akhirnya kan kita nyampe tuh udah rada gelap bang. Itu kalau nggak salah tuh di tanjakan Asoy pun turun ke bawah itu udah rada gelap itu. Udah rada ya mau maghrib gitu kan. Terus si Bagus. Oh bagus. Karena Bagus nih yang paling pendiam bang. Oh pendiam. Paling nggak bikin ulah, tapi sekali ngomong tuh nyelekit gitu. Nyelekitnya konyol apa gimana nih? Nyakitin hati? Judes kalau menurut gitu. gua. Cowok judes menurut gua dia. Emang diem tapi sekali buka omongan nyakitin gitu kan. Nyakitin. Iya, Allah kayak mandra ya gitu ya. Nyakitin semua. Habis itu udah tuh dia buka omongan kan. Le, lu mendingan diem deh. Nggak usah banyak bacot. Udah mulai kasar ngomongnya gitu kan. Mulai dari turun bang, itu gue udah disalah-salahin mulu emang. Lu sih lagian pakai acara dapet, nyusahin lu. Pokoknya udah jadi bahan bully-bulian mereka lah gitu kan. Nggak ada enak-enaknya banget gue sumpah ke Cermai itu bang. Gue bilang siapa yang mau? Gue bilang nggak ada yang mau. Udah gue badan gak enak gitu kan, makin tambah disalah-salahin gitu. Nah akhirnya gue, seinget gue tuh kalau nggak salah di Paguyuban Badak ya, antara udah mau ke bawah itu ada anjing bang. Anjing hitam pekat itu begini aja nih, gini aja, karena kita kan udah posisinya udah malam itu, kalau nggak salah udah sekitar jam 8-an apa jam 9 gitu, karena kita istirahat lumayan agak sedikit lama-lama gitu kan. Temen gue si Harry, anjing gitu kan, anjing jangan diganggu, gue bilang biarin aja.
dia nggak akan ganggu. Gue bilang, oh makin di situ, aduh ada anjing hitam pekat, mending ada putih-putihnya. Enggak bang, nyaru sama malam, bener-bener nyaru, ditambah lebah ya kan, terus gitu. Gue inget omongannya si AA mesti sholawatan segala macem. Gue inget omongan omah gue yang nggak boleh kecermai, campur aduk gue di situ. Gue bilang apa sih ini gitu kan, kecermai kok gue kayak begini gitu. Akhirnya gue bilang aja deh misi lewat sampingnya, gue bilang. Jadi tuh anjing bener-bener diem, tapi pas kita lewat bilang misi, jadi cuman matanya doang bang yang bergerak. Tapi gini dia, gitu doang. Ngelihat ke arah kita, tapi kepala tuh lurus tapi matanya ngeliat gitu tuh. Gue bilang nggak beres, udah yo turun. Gue bilang gitu kan, turun. Nah pas di Kuta kita istirahat lama memang. Pas di pos Kuta karena kan landai kan treknya. Di situ gue mutusin untuk istirahat lama. Karena gue udah nggak kuat. Karena ya itu kalau haid itu kan badan juga kadang ngilu gitu kan. Dan gue kepikiran yang aneh-aneh juga. Akhirnya udah kita istirahat di Kuta. Nah teman gue emang nyebelin nih. Balik lagi ke Leo. Dibilang ada perempuan bang. Ada perempuan di atas pohon. Terus dia mainin, kalau headlamp kan bisa di jarak jauhin sama deket ya kan. Jadi tuh gue benci banget tuh sama dia tuh. Jadi sama dia mainin gini nih. Tuh gitu kan. Oh jadi di jarak jauh nih. Iya terus tuh, deket. gitu Iya kan, tuh ada tuh gitu, heboh sendiri gitu bang. Kan gue benci banget ya, itu gue tuh istirahat selonjoran, gue pengen meremin dulu gitu loh bang. Yang tadinya mata gue udah gue tutup pakai buff gitu kan, buat nggak ngeliat. Dengan dia yang berisik tuh teman gue yang lain juga kan akhirnya apaan sih lu tatu gitu kan, perempuan di atas pohon. Gue bilang ya udah nggak usah disebut gitu kan, nggak usah disebut. Tuh beb jangan beb ke arah lu beb. Ya kan gue panik bang. Panik gak sih lu kalau digituin pasti panik kan? Iya. Ditambah gue mikirnya gue lagi high gitu, di kuntilanak nih udah pasti nih gitu kan. Gue bilang diem gitu kan. Tapi gue kepo. Gue coba nih pakein headlamp juga kan jarak jauh. Gue bilang kagak ada. Gue bilang gue ditipu ya kan, apa karena gue emang gak ngeliat gitu. Udah gue coba buat meremin mata. Udah lah meremin matanya dulu deh. Gue bilang gue capek sambil gue sendirian di keril gitu kan. Balik lagi dia lagi yang ribet. Aduh kakek kata dia. Kakek apaan sih gue bilang gitu kan. Tapi gue kalau kakek lihat bang, kakeknya persis banget sama yang ada di Palutungan yang nepuk gua. Pas baru naik itu ya? Iya yang pas baru naik. Juga gue mikirnya, loh kok dia ada di sini gitu kan. Enggak, gue salah lihat kali, mungkin sama gitu kan. Tapi kok malam, gue bilang dalam hati gue tuh, lu lihat Le, ikan gue yang ngasih tahu lu ada kakek kata dia. Iya ya, lu mending pindah sono deh, gue bilang. Sono deket bagus, gue bilang. Jangan di samping gue deh rebahannya gitu kan. Akhirnya gue panik, gue bakar rokok kan bang, sambil ngerokok. Gue bilang, aduh tenang, gue bilang gitu kan. Jangan panik, gue coba buat tenangin diri gue sendiri gitu kan. Balik lagi bang, si Leo duduk deket gue. Ngapain dia? Ngapain lu? Gue bilang, bagi rokok, kata dia. Rokok tuh dia sama gua kan, yang tadinya gue pengen meremin mata jadi nggak bisa. Teman-teman gue mau udah pada mimpi kali bang, lumayan walaupun 5 menit. Iya juga ya, karena capek ya. Iya. Gue kesibukan sama dia mulu nih, sama si Leo kan. Leo. Ngeganggu mulu, gue bilang. Lu nggak bisa gitu mata lu merem, gue bilang gitu kan. 5 menit ya deh, 5 menit. Tuh yang lainnya udah pada nyenyak gitu kan. Gue bilang walaupun cuma sebentar enak loh buat jalan lagi, gue bilang gitu kan. Gak bisa gue gitu kan. Tuh suara apa tuh? Gitu mulu bang, ribet. Tuh, lu denger nggak? Langkah kaki pendaki, gue bilang. Bentar lagi nyampe nih pasti pendaki ini. Karena, gimana sih bang langkah kaki? Tapi emang bener gue tungguin sama si Leo nggak lewat-lewat langkahnya. Tapi suaranya jauh, deket gitu bang. Yang tadinya gue nggak denger, tapi gue berusaha untuk fokusin kuping gitu kan. Gue bilang ini bukan pendaki kali ya Le, gue bilang. Kan gue bilang ini bukan pendaki gitu kan. Gue bangunin si Bagus, Gus bangun Gus, jalan deh yuk, gue bilang. Kayaknya nggak beres, gue bilang gitu kan. Karena posisinya di Kuta tuh cuman kita doang, cuman berlima. Akhirnya ya udah jalan, semua pada bangun ya kan.
seger gue bilang gitu, yang tidur seger ya gitu kan. Seger kan, lu seger beb, seger banget gue bilang, seger asli, gue duduk samping Leo, gue bilang gitu kan. Kagak tidur ya, kagak, pengganggu, gue bilang, rusuh. Udah jalan, pas di jalan balik lagi, ribet lagi bang dia bang, sampai gue nggak mau. Ya tadinya kan Bagus depan, Harry, Petrus, gua, Leo paling belakang. Cuman gue nggak mau belakangnya dia, ribet bang. Dia bilang dengar suara langkah kaki, dia bilang dengar suara auman. Ya pokoknya aneh-aneh deh ngelihatnya gitu kan. Maksud gue, ya lu kalau ngelihat udah telan aja sendiri gitu, jangan ribet gitu kan. Dan gue pribadinya pun sama ngelihat gitu. Mungkin anak-anak yang lain juga ngelihat, tapi entar gitu ceritanya di bawah gitu kan. Jangan pas kita lagi jalan gitu makin males. Nah itu kan ngelewatin lagi gue batu kering yang gue bilang itu tuh, yang ada batu-batu yang ada siluman kepala kuda itu. Gue pas di situ badan makin gak enak bang, makin tapak kaki gue tuh udah nggak bisa buat ngelangkah gitu, udah saking lelah gitu kan, udah capek banget, udah berat banget gitu, pundak gue tuh kayak gitu banget gitu loh. Padahal gue carry tuh nggak begitu berat, tapi tuh kayak teken banget gitu loh. Aduh, gue sampai minta maaf dalam hati gue, ya Allah Oma maafin nih gitu ya, maksudnya kecemai gitu, jangan begini gitu kan, kenapa gitu. Akhirnya nyampe lah kita kan di Cigowong, trek bawah nih, dengan air yang udah limit. Balik lagi gue ngambil, itu udah jam berapa, karena kita posisi di Kuta kan lama istirahat. Itu ada kali ya sekitar jam 12 lewat lah, itu hampir mau 12:30. Gue di situ dalam hati gue yakin beb ngambil jam 12:30 air gitu kan, tapi nggak ada air seret gitu kan. Gue bilang, di sini deh, sini aku yang kosong gitu kan, yang sampah buat diturun bawa ke bawah gitu kan masih pada utuh gitu ya bang. Ini aja deh yang gue isi ya, gue bilang, biar bisa minum, maksudnya jerigen lipet, ya udahlah, maksudnya lipet aja nggak usah, ya masih ada air ya masih ada gitu kan. Ya kan gue bawa aquanya aja, itu cuman buat 3 gue kan isi. Ternyata rame bang di Cigowong, ada pendaki yang mau naik, aman gue bilang kan. Malah dia yang kaget, gue dateng. Jadi dia dari Tegal cerita sama gue, naik ke Ciremai itu diculik sama temennya, dibohongin bang. Bilangnya mau naik kemana, totalnya dibawanya ke Ciremai gitu. Nah dia tuh yang paling kaget ngelihat gue dateng, karena cewek sendirian kan. Dan gitu gue waktu itu pakai jaketnya tuh warna hijau amri gitu kan. Kaget tuh dia, setengah loncat gitu, dan lagi megang aqua jadinya tumpah semua ke belakang yang udah penuh. Diomel-omelin dia sama temennya di situ kan. Gue bilang, kenapa bang? Gue bilang, kaget ya? Gue bilang, ya begini kita mah emang. Gue bilang itu kan ngisi air, ya tumpah bang. Gue bilang, di sini aquanya gitu kan. Saya ambil aquanya jadi 4 tuh, saya kan ngegantiin, kesian kan, kaget dia bang. Udah istirahat dulu, pasti deg-degan kan dia ngelihat gua cewek malam-malam bawa aqua sendirian, wajar sih. Nggak bisa nyalain juga, temen-temennya juga ya iya sih pasti kaget gitu kan. Cuman posisinya gua tiba-tiba langsung ada di belakangnya dia tanpa bersuara. Akhirnya udah cerita tuh dia dari Tegal segala macam. Udah gua ngisi, gua tunggu sampai penuh. Di situ gue beraniin diri udah buat balik sendirian. Duluan ya mas gitu. Oh iya gitu kan. Bawa aqua 3 gitu kan. Gue bilang, aduh ya Allah nyusahin banget ini 4 cowok gitu kan. Akhirnya lu tahu bang, pas gue balik ke Cigowong pada molor bang. Keempat-empatnya itu pada tidur. Lah gue ngambil air, dia pules 4-4-nya. Ya gue bangunin. Gue bilang gila nih kayak gini nih. Udah tuh emang gue di situ pas emang turun ke bawah, emosi udah nggak bisa gue kontrol ya. Dari mulai atas sebenarnya udah nggak bisa nahan gitu kan, nggak bisa nahan emosi. Ditambah ngelihat tidur. Pada kenapa sih? Gue bilang. Akhirnya di situ kan gue ngoceh-ngoceh bang. Kalau emangnya kayak begini udah deh lu pada naik berempat aja. Kalau mau naik nggak usah ngajak-ngajak gue bilang. Kapok gue bilang, asli gue bilang, capek gue, pengen nangis tuh bang di situ gue. Ya mungkin ya itu, kalau ngelihat gue udah kayak gitu, baru bang sok-sok pada melo gitu, ya Allah gitu,
jangan gitu apa, jangan baper gitu kan gue benci banget ya. Ya udah jangan baper deh, jangan baper. Ada yang mijitin kaki gue, mundak, baik-baikin, baik banget lu ngambilin air gitu kan. Gue bilang gue di situ udah aja jutek gitu kan, gimana sih cewek jual mahal gitu kan, bodo amat, dipijitin ya lumayan gitu kan. Kerokin nggak sekalian? Ya enggak. Dia wah ini masuk angin nih, gitu enggak ya? enggak, cuma dipijitin. Sakit ya badan lu ya gitu. Sorry ya ngantuk nih kita nih, kata dia. Gue bilang kayak lu doang yang punya mata gitu kan, gue nggak punya mata gitu. Ya udah, lu kan udah pada bangun nih, gue bilang. Gue ya gantian meremin mata, tapi dengan satu syarat, gue nggak mau deket si Leo. Gue bilang, gue nggak bisa istirahat tidur sebentar di trek. Gue bilang, emang apa sih Beb? Kata si Leo, lu ribet. Gue bilang, berisik lah, ini mah bukan si Leo bang yang berisik, gue gantian gue yang berisik. Karena pas gue mau meremin mata, biasa kan gue kalau misalkan di trek mau istirahat, mata gue tutup pakai buff, gue taikin gitu kan. Satu biar nggak kelihatan juga kalau tidur mangap ya kan, malu juga gitu kan. Akhirnya udah itu gini bang, dari belakang sih gitu nyolek. Gue kira anak-anak dong jahil, tetap nggak gue gubris, gue tetap ya buat meremin mata, nyolek lagi gitu lagi. Tapi suara temen-temen gue jauh bang. Ya ini gue ya jaraknya kayak ke lu gini deh, karena gue maunya sendiri, nggak mau sama mereka gitu, biar gue bisa tidur. Tapi suaranya teman-teman gue tuh jauh banget. Tapi padahal dia deket gue ya, kayak jaraknya kayak gue ke lu gini. Gue bangun, gue buka buff, gue tengok ke belakang, nggak ada apa-apaan, siapa yang nyolek gitu kan. Udah gue nggak mau mikir aneh, gue tutup lagi buff gue. Kan kalau kita pakai buff kan kupingnya bener-bener ketutup gitu ya bang ya. Tapi dari bawah kan kayak keangkat gitu loh buffnya, kayak keangkat dan kayak gitu. Gue bilang nggak beres. Gue langsung, oi, ayo jalan. Teman-teman gue kaget bang, karena ngelihat gue dua. Jadi samping-sampingan, nggak samping-sampingan, jadi di belakang. Jadi gue tuh dua, teman-teman gue tuh ngelihatnya. Lu kembar, kata dia. Lah gila kali ya, kita jalan berlima jadi kembar. Gue jadinya kan deg-degan bang. Gue bilang berlima dari mana, gue bilang. Gue sampai nengok ke belakang gitu, gue sendiri. Gue bilang ayo jalan. Gue tapi mau ngangkat badan gue susah bang, dari tanah tuh. Ya kan temen gue si Eri baca doa Beb. Kalau gue disitu baca doa, gue pokoknya udah sholawatan. Gue inget omongan siapapun, udah sholawatan apapun itu kan, gue baca doa ya sebisa gue ya kan, baca doa. Gue bilang ya Allah, gue bilang jangan kayak begini gitu kan. Gue pengen pulang gitu. Akhirnya baru tuh gue di situ, gue coba yakinin diri gue pengen pulang. Gue gak ganggu di sini. Mohon maaf kalau misalkan ya satu tim gue ada yang omongannya nggak enak gitu atau apa. Baru gue di situ baru bisa bangun berdiri. Gue angkat keril gue. Kebiasaan gue kan, gue kalau angkat keril tuh nggak begini bang. Jadi gue angkat begini nih. Nah pas gue pengen angkat begini, mau giniin keril, asli itu mah bang. Kan gue beginiin. Itu kakek-kakek yang ada di bawah ada lagi. Pas banget dia, jarak pandangnya kayak lumayan deket. Gue bilang, oh berarti Aki yang di bawah nih bukan orang kali ya, gue sempet gitu kan. Gue bilang udah yuk. Pikiran gue udah nggak enak. Gue bilang gue udah nggak bisa berpikir positif lagi gitu nih, pala gue gitu kan. Pikirannya negatif mulu gue. Jalan lah dari Cigowong nih, mau ke trek Palutungan bawah ya kan, trek turun. Temen gue so tahu balik lagi ke si Leo. Jadi ada cabang begini kan. Kalau di Palutungan tuh seinget gue, trek pendaki evakuasi. Dia lewatnya evakuasi bang, temen gue si Leo. Gue bilang gue di situ udah lumayan jauh baru inget. Bukan kayak trek naik.
Terus di pohonnya tuh ada bacaan evakuasi gitu bang. Gue bilang kok kita turun lewat sini ya, gue bilang. Perasaan kita turun nggak lewat sini loh. Kita turun kayaknya nggak begini treknya, gue bilang gitu kan. Iya nih nggak kayak begini nih, itu udah setengah perjalanan bang. Puter balik lah kita. Pas puter balik di jalur evakuasi itu ada cabang lagi bang. Yang tadinya kita lewat tuh nggak ada jalanan itu, tapi ini ada. Jadi kayak dibikin puter gitu tuh jalannya. Cuma di situ gue sadar ini nggak banget, gue bilang. Ini nggak kayak gini loh, gue bilang. Di situ udah pada ngotot-ngototan, pada so tau sama trek gitu kan. Gue bilang gue sih feeling nggak lewat sini, gue bilang. Kalau misalkan kita lewat sini, dari Cigowong mau ke bawah ke Palutungan itu nggak jauh, gue bilang gitu kan. Itu deket loh, gue bilang. Ya paling makan waktu 1 jam, gue bilang gitu kan buat ke bawah. Ini kita muter-muter di situ aja bang. Dengan trek yang balik mau ke trek pendakian, balik lagi ke situ. Jadi di trek evakuasinya tuh kita jalan, terus kayak ada jalan lagi gitu loh bang. Kayak disasarin untuk belok ke situ gitu. Tapi gue nggak mau. Akhirnya ya udah kita duduk karena capek beberapa kali muter gitu kan. Akhirnya duduk. Gue bilang, iya udah deh. Di situ gue pasrah gitu kan. Kayaknya kita nyasar, gue bilang gitu. Karena ini kita nggak wajar. Kita aja dari jam berapa ini? Gue bilang. Kita dari jam 5 sore loh. Ini kita udah jam 3. Gue di situ udah lelah banget bang. Ini nggak trek sewajarnya kita turun, gue bilang. Naik aja kita paling lama banget itu 9 jam, gue bilang. Jalan-jalan nyantai, gue bilang. Ini kita berapa jam, gue bilang. Ya udah deh. Fokus masing-masing sama diri sendiri ya kan. Gue di situ minta maaf dalam hati gue, mau mamah gue, menyokap gue gitu kan, bohong bilangnya mau kemana, totonya nyampenya kemana gitu. Ya lah bang, udah lagi fokus-fokusnya nih kita nih sama diri sendiri nih. Bikin pecah, balik lagi ke Sileo. Ngeliat lagi katanya perempuan di atas pohon. Pas di jalur evakuasi ngeliat perempuan lah, ngeliat apapun. Gue bilang lu jangan kayak gitu, maksudnya kita nih lagi nggak nemu jalan turun loh gitu kan, jangan ngomong yang aneh-aneh gitu. Lu telan sendiri aja deh, gue bilang. Kalau ngeliat apa-apa, ya gue mau pulang ini, lu sih lagian pakai head. Tuh semuanya udah jadi panjang nyalahin. Lu lagian sih pakai head segala lo, jadi kayak begini kan nyasar ini segala macem. Gue bilang memang sih kalau misalkan naik gunung, karena nggak bersih kan, ada darah kotor gitu kan ibaratnya. Cuman menurut gue, ya dari lu juga Le, gue bilang. Lu ngehina apa yang ada di gunung. Sampai gue bilang, coba lu inget-inget. Lu aja ngehina rumput. Gue bilang, padahal rumput lo lu hina. Terus lu sekarang nyala-nyalain gue. Maksudnya hate gitu bang, dengan gue hate jadi kayak nyasar gitu, ada apa-apa gitu di gunung. Gue bilang kalau lu nyalahin gue kayak gini terus, gue makin down, gue bilang gitu kan. Gue makin gak bisa nenangin diri gue sendiri kalau lu terusnya bawel. Untungnya si Bagus nih dewasa teman gue kan. Ya udah baca doa menurut keyakinan masing-masing lah. Itu karena kita ribut terus, akhirnya ada pendaki bang lewat jalur evakuasi, dan pun gue nggak tahu ya itu orang atau bukan ya. Tapi dia bertiga ganjil. Gue di situ sempet bingung pas dia negor, loh kok di sini? Tapi dia cowok semua, tapi dia bertiga. Ya itu akhirnya kita ketemu sama 3 pendaki nih bang. Nah 3 pendaki ini bilang kok ada di sini? Ini kan jalur evakuasi. Kita sadar lewat jalur evakuasi, sadar. Cuman untuk baliknya lagi, buat muternya lagi tuh balik lagi ke situ gitu loh bang. Dengan patok yang di pohon tuh ada bacaan evakuasi, di situ lagi nembusnya. Itu baru bisa ketemu trek rumah penduduk Palutungan itu pas azan subuh. Di situ gue baru ngeliat lampu bang.
ke arah bawah itu baru ngeliat yang namanya lampu rumah penduduk. Itu gue baru lihat dengan muter-muter yang di situ-situ aja tuh, tadinya kita semua tuh nggak ngeliat. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang itu pendaki itu orang atau bukan. 3 orang itu asli bang, sampai per detik ini pun gue masih mikir itu orang nggak ya, kalau gue inget-inget waktu gue ke Ciremai gitu kan. Akhirnya udah kita jalan turun ke bawah pas azan subuh tuh, jadi diiringin azan kita turun, dan lebah hitam yang di muka gue udah hilang gitu aja, nggak ngikutin. Akhirnya udah kita nyampe di base camp bawah. Nah pas udah nyampe base camp bawah pun si AA yang gue pengen naik, waktu gue bilang gue ketemu aki-aki tuh, dia bilang gimana pendakiannya kak, kata dia. Gue bilang mantap A, gue bilang gurih, gue bilang gue bilang gitu, yahut banget, gue bilang kok subuh turunnya, kita dari jam 5 sore. Dia ketawa malah si AA-nya. Oh oke, yaudah sok atuh istirahat. Udah akhirnya gue istirahat di situ lama tuh, gue baru bisa pules sampai siang. Akhirnya nggak masuk kerja? Nggak masuk kerja gue, nggak masuk kerja. Tapi pas pulang ke rumah pun gue sakit seminggu, tapi gue nggak ada penyakitnya bang. Gue udah berobat, gue udah sampai cek darah, cuma rasa-rasa badan gue kayak tipes, tapi dicek darah gue normal. Gue bilang kenapa ya, gue bilang. Akhirnya gue jujur sama almarhum nyokap kan, sebenarnya baby nggak ke Guntur mah, tapi ke Ciremai. Nyokap gue langsung ngerutin dahi gitu kan. Kenapa nggak bilang dari seminggu baru pulang gitu? Kenapa pas udah nunggu seminggu baru ngomong gitu kalau kamu tuh dari Ciremai gitu kan? Kamu sakit tapi nggak ada penyakitnya gini. Ya udah besok kita ke Bekasi. Omah gue kan tinggalnya di Bekasi. Ke Bekasi lah, niatnya tuh main lah gitu bang, main. Ternyata oma gue tuh udah tahu kalau gue ke Ciremai. Nggak ngerti ya, mungkin kalau zaman dulu tuh jadi oma gue nih asli Kuningan. Gue nggak tahu lah kalau orang dulu kan kayak gimana gitu ya bang, punya perjanjian apa di Gunung Ciremai itu nggak tahu. Nah mungkin salah satunya ngelarang gue untuk ke Ciremai mungkin itu. Sampai pas gue ketemu oma gue, kan udah dibilangin gak usah ke Ciremai. Kenapa ke Ciremai gitu? Jadi dia tuh kayak punya mata-mata di badan gue gitu loh bang, karena cucunya tuh yang hobi naik gunung tuh cuman gue doang gitu. Jadi selalu kedetek nih kalau gue bohong, gue naik gunung mana bilangnya kemana gitu. Udah gue cuman dikasih air aja sama oma gue, suruh minum. Nih minum, gue minum, udah bang badan gue segar banget itu. Asli segar banget. Kayak nggak ngerasa rentak banget gitu, seger aja udah kayak biasanya gitu. Gue happy aja, udah enjoy, nggak gimana-gimana. Akhirnya ya udah gue lanjutin aktivitas seperti biasa lagi, udah kerja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat yang penting walaupun sakit-sakit ya. Tapi izin seminggu. Izin seminggu nggak kerja nggak gitu. kerja. Oke, jadi itu teman-teman semua cerita dari Kak Baby nih ya. Betul. Ya kan? Tapi sebelum kita tanya jawab, ini gue pengen minum dulu asik. Contoh iklan Mikrol, Mitrol gitu. Sampai tahu ada yang masuk kayak kan gitu. Aus, minum aja kan gitu. Kayak dengan mineral kan gitu biasanya. Oke, Kak Baby di pendakian Palutungan, pendakian Ciremai itu sendiri lah Palutungan. Berapa kali saat itu? Ke pertama kali atau kesekian kalinya? Kalau Palutungan baru sekali. Baru sekali. Oke. Dan terus kan sebelum naik itu kan kayak dikasih wejangan bahwasanya nggak boleh naik ganjil gitu. Iya. Dan ternyata rombongan Kak Baby juga ternyata 5 orang ganjil gitu. Betul. Kan. Selain rombongannya Kak Baby, ada rombongan lain nggak yang jumlahnya ganjil gitu? Digabungin bang. Digabungin. Sama pendaki yang ganjil. Pengen ganjil digabungin. Jadi genap. Iya, Nah, jadi genap genap. itu nanti bilangan terimanya tuh berapa itu kan? Iya, aduh, itu rumit ya kayaknya ya. Udah sampai aljabar itu ya. Kan, Iya. delta, Iya. apa gitu. Iya, itu udah kuadrat kayaknya Kuadrat. ya. Iya, benar.
Iya. Oke. Sempet nanya nggak Kak, bahwasanya ini kok nggak boleh ganjil gitu ke orang-orang situ? Nggak sempet nanya sih gua, karena posisinya udah pikirannya ya itu. Aduh, gua ke Ciremai lagi, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi gua naik ini gimana Naik gitu. ini. Jadi Oke. udah deg-degan sendiri Deg-degan gitu. ya. Nah, Udah mulai dari kampung rambutan sih sebenarnya Dari deg-degannya. kampung rambutan tuh ngerasa nggak enak. Berasa nggak enak. Oh, mulai kayak ada tanda-tandanya gitu ya. Iya. Bahwasanya ini emang pertama kan niatnya ke Gunung Guntur, Iya. tapi berhubung Gunung Gunturnya itu kerabakan, Iya. ya apa? Kebakaran. gitu kan. Jadi pindah haluan nih ke Gunung Ciremai. Ciremai gitu kan. Memang kalau masalah budget nggak terlalu jauh beda tuh ya. Tapi waktunya Jarak. Aja jarak dan juga experience yang beda gitu. Iya, betul. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Kenapa nggak mau nge-trek di siang hari? Di Ciremai memang memperbolehkan untuk trek malam. Boleh. Kenapa Karena- nggak siang hari? Kalau siang kelihatan. Jadi emang Tanjakan. Kak Baby ini tipikalnya naik gunung yang nggak kelihatan treknya. Gimana sih kalimatnya? Kok nggak kelihatan Pokoknya treknya? spesialis nanjak malam lah. Spesialis nanjak malam. Iya. Oke. Kenapa nggak siang hari Kak naik gunungnya? Lebih capek sih. Lebih capek. Capeknya Karena dalam ngeliat- artian apa nih? Capek di badan atau gimana? Kalau capek Enggak. kan capek semua, malam pun capek. Memang capek, cuman kan kalau malam itu nggak kelihatan trek terjalnya. Oh, lebih ke lihat jalurnya. Iya, lihat jalur. Berarti ada ininya Kak, ada strateginya. Naik siang tapi kacamata hitam double 3. Oh gitu ya. Jadi- Tapi tetap aja sih kayaknya nembus juga gitu kan. Kacamata las putar. Oh, Wah, nggak kelihatan nih. makin nggak kelihatan nih, ya. kan? Bisa juga ya kan? bisa. Oke, bisa. terus Kak Baby sendiri sebelumnya pernah datang bulan di beberapa gunung yang lainnya nggak? Atau memang ini pertama kali nih naik Pertama gunung? kali. Pertama kali dan haid pertama ya. Iya. Tapi Kak Baby bawa perlengkapan untuk cadangan penggantian itunya kan yang Bawa. ada sayapnya itu kan. Wings ya. Wings. Wings Bukan ya. Wings Air ya, Bukan, ya? bukan. Tapi bawa kan itu. Bawa karena udah feeling. Oh. Karena kan kita kan kalau perempuan udah tahu nih tanggalnya gitu. Siklusnya itu Siklusnya. ya. Oke, dan misalkan belum waktunya nih gitu kan naik gunung mana tapi kayaknya belum datang bulan nih gitu kan. Tetap bawa yang ada wingsnya apa? Tetap gimana? bawa. Tetap bawa. Selalu bawa. Karena kalau nggak kepake juga bisa dipakai sama cowok ya. Buat di sini biar nggak diransel. Ya, carrier-nya Iya, ya. iya kan? Oh iya bisa multifungsi. Siapa tahu ininya talinya sakit, Betul, taruh di betul, sini betul. tempel tepret Bisa, gitu kan. bisa jadi agak multifungsi. itu kan. Iya, Jadi benar-benar. teman-teman semua harus positif thinking Nah, juga tuh itu. gitu. Kalau ada cowok naik gunung bawa gituan, ya fungsinya buat di sini gitu. Bisa ya. Oke, terus apa namanya ada apa nih Mel? Pertanyaan apa tuh Mel? Langkah pertama yang dilakukan setelah sadar kalau pada saat itu apa tuh Kak? Kayak refleksinya, wah ini nyasar dalam artian ke jalur evakuasi ya. Tapi tetap perjalanan turun juga kan ya evakuasi. Iya. Apa saat itu tuh Kak? Apa gimana sih? Oh ada Kang Roti, ada Kang Roti Ada ternyata nadanya gitu ya. kan. Oke, ngelos saya dah. Oke. Gimana itu Kak? Langkah pertama itu Kak? Ya itu pas sadar, pas ketemu pohon itu yang ada evakuasinya, tulisan evakuasi. Di situ baru sadar tuh kita semua. Kan biasanya jalur evakuasi cepat kan biasanya. Biasanya Buat jalur turun kan? evakuasi cepet. Cepet, Kenapa itu bisa? lama Lama. banget dan muter-muter di situ aja bang. Oh, Kan akhirnya kan kita muter balik lagi ya, karena indikator kalau muter-muter di tempat itu aja apa tuh? Kak Baby bersama rekannya ngeliat apa? Tanda-tanda apa? Bos, wah kok tempat ini lagi nih gitu. ini kayak ada apa sih iketan gitu loh di pohon. tanda. tali. Tali Oh, warna di situ. kuning seingat gua waktu itu. Di situ ngerasanya kayak muter-muter di tempat itu Muter-muter aja di tuh. situ aja dan selalu tepatnya ya itu yang di pohon ada tulisan evakuasi. Evakuasi itu. Baliknya di situ-situ lagi bang. Berarti kalau tadi Kak Baby menceritakan 12:30 sampai jam 5 perjalanan turun itu kan berarti seharusnya mungkin paling lama sejam ya dari Cigawung Iya. itu ya. Tapi ini bisa 4,5 jam kan. Soalnya kan Betul. sampai jam 5 sampai Sampai bawah jam itu kan ya. 5. Oke, nah terus kemudian nih Kak. Ketiga pendaki itu kemana yang ketemu di jalur evakuasi itu? Ngelanjutin perjalanan ke atas. Oh, jadi papasan. Jadi papasan. Karena kan kita lagi ribut nih, udah deh, maksudnya fokus masing-masing gitu kan sama diri sendiri gitu kan. Nah tiba-tiba
Si 3 pendaki ini cowok semua nyamperin. Kok di sini langsung begitu ya, nggak nyapa Mas Kak atau apa tuh, nggak, dia langsung kok di sini gitu. Nah, sempet nanya lagi ke ketiga pendaki itu, ini kalau turun lewat mana gitu? Sempet nanya, aku yang nanya, Mas ini kalau misalkan turun ke bawah jauh nggak sih gitu kan? Enggak kok deket kata dia gitu. Lanjut aja turun ke bawah Mbak kata dia. Ikutin jalur itu aja. Ikutin gitu jalur ya. itu aja, nanti juga ketemu kok gitu. Nah nggak lama dari itu azan subuh. Azan subuh yang bawa turun. Oke, tapi Sampai ketemu sama itu, makanya sampai sekarang tuh masih kebayang itu orang bukan ya? Orang apa bukan? Misalkan orang, silakan komentar di tahun 2016 kayak. Iya. Pelutungan yang lewat jalur evakuasi itu gitu kan. Misalkan setan, silakan komentar juga kan. Kita undang setan di sini. Oke, terus kapok nggak Kak naik Gunung Cermek lewat Palutungan mungkin? Kalau lewat Palutungan sih enggak ya Bang, enggak kapok ya. Asal air sedia terus sudah. Oh, sempet dipakai buat cebok ya? Buat cebok itu yang bikin kesel. Berarti pas yel, jadi keinget yel-yel lagi gue Kak. Apa? Jadi Iya. kenapa yel kayak misalkan ngetahui rombongannya itu lagi di mana gitu ya, jawabnya dekat gitu ya. Iya. Lalala, ye Gitu. lalala, Iya, ye iya. dapat cebok gitu. Iya. Lalala, ye gitu. Enggak, bukan ya. Iya, bukan. Oke. Jadi sempat gue mikir juga sih, kenapa pas Kak Baby teriak lalala ya kan? Terus kan sempat rekannya Kak Baby nggak jawab tuh. Nggak jawab. Mungkin dia lagi proses itu. Iya, lagi fokus. Gitu. Jadi nggak terlalu kedengeran. Bisa jadi, soalnya kan bisa jadi, buat bisa cebok kan tuh, Bisa ya jadi, kan? Bisa jadi ya itu. Bisa jadi. Oke, Bisa jadi jadi. untuk kalau teman-teman semua yang naik Gunung Cermek lewat Palutungan khususnya gitu kan, lebih prepare lagi sih, apalagi memang sebenarnya ada mata air di Gua Walet, tapi bukan mata air juga, tapi mengandalkan tetesan dari batuan dari itu ya, batu. gua itu ya paling terakhir cuma sampai Cigowong gitu Cigowong. kan. Yang lebih ini lagi sih ya, minimal satu orang bawa 5 liter lah, udah cukup kan gitu. Misalnya 5 orang berarti 25 liter gitu kan. Iya. Wah, teman-teman semua bisa mandi di tempat camp, nggak bisa. Lebih baik lebih daripada kurang. Betul. Jangan sampai ngepas banget deh, karena pasti ada aja tuh, entah itu buat keperluan ini, keperluan itu, ya kan. Betul, Ya tadi itu ternyata kan sampai buat cebok kayak kan gitu kan. Jadi ada aja. Lebih ke manajemen logistik sih teman-teman semua ditekankan masalah itu gitu. Jangan sampai teman-teman semua bawa air banyak dan nyampe tempat camp ternyata dari tempat camp ke puncak bawa airnya sedikit gitu kan. Jadi ternyata kan lebih berat itu dari tempat camp ini ke puncak itu ya gitu. Walaupun nggak bawa barang bawaan gitu, tapi air itu nomor 1. Orang kan lebih memilih menahan lapar daripada menahan haus gitu. Betul kan. sekali. Kita kayak gini aja ngabisin air berapa ya? Gue 2 gitu kan. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, Kak Baby punya yel-yel lagi gak? Udah sih, Udah, ya, itu aja punya sih. pesan gak nih Kak untuk teman-teman semua yang mungkin mau naik gunung nih gitu? Ya kalau untuk perempuan ya, ini Ya, kayak khususnya mungkin perempuan ya. Khususnya perempuan. Kalau aku sih lebih kayak apa ya? Ya kayak dengan gua mau dapat aja gitu Bang. Maksudnya ya bawa perlengkapan, walaupun kita nggak mau head, ya bawa aja gitu perlengkapan kita pribadi gitu, buat perempuan pribadi. Karena kan kita di gunung juga kan siapa tahu ketemu sama pendaki sesama perempuan, Nah gitu iya, kan. jadi kan bisa nih Bisa pakai ngasih dulu gitu kan, ya. iya pakai nih gitu kan. Kalau Tapi gue sih tetap- selalu prepare. Tapi tetap dibawa lagi bekasnya tuh ya. Iyalah. Apa harus. dikasih lagi ke yang minjemin? Nih udah kelar nih gitu. Enggak ya? Kira dikasih lagi gitu. Jadi Enggak, dibawa enggak. turun Jadi lagi dibawa teman-teman semua turun. bekas dari itunya. Iya dibawa Terus turun, terus juga ya jangan lupa sih itu satu sampah. Sampah. Bawa turun lagi ke bawah. Oke, nah ini Amel sama masyarakat nih, lu buangin ini. Oke. Terima kasih banyak nih Kak Baby udah meluangkan waktunya gitu Ya, kan datang ke sini sama-sama. untuk membagikan pengalamannya yang ternyata poin besarnya adalah mungkin persiapan masalah air itu sendiri kan. Kita jangan bermain ego di masalah air gitu kan, apalagi kalau jumlah timnya itu kan misalkan 5 orang, jadi kita harus manajemen air ya satu sama lain gitu kan. Ya. Jangan sampai untuk keegoisan kita sendiri, biarin aja buat ini, buat ini. Taunya ternyata kekurangan dan hasil nantinya akan dehidrasi
menimbulkan halusinasi dan juga menimbulkan anti korupsi gitu. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Baby ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Cermai ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Baby. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.